Pemirsa Bali mengenal berbagai jenis gamelan klasik seperti gong luang, saron, dan gambang. Kerawitan klasik ini berfungsi strategis dalam ritual keagamaan Hindu. Dalam upacara Pitrayatnya, utamanya dalam prosesi ngaskara, kerawitan gambang kerap kali ditabuh. Lalu, apa fungsi gambang dalam upacara Pitrayatnya? Jero Ikomang Sukarya SSN, seniman asal Banjar Tegal, Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, berupaya melestarikan kerawitan klasik dan langkah tersebut lewat sanggar Sudamala yang didirikannya beberapa tahun lalu. Bagi Jero Sukarya, kehadiran kerawitan klasik seperti gambang dalam upacara Pitrayatnya berfungsi penting. Bahkan menurutnya ada cerita yang merujuk bahwa gamelan ini patut ditabuh dalam upacara Pitrayatnya. Nah, niki kembali kiprah titiang menekuni sekarang dalam konteks seni topeng. Nah, dari sini titiang baru mengetahui bagaimana peran gambang niki sangat penting dalam konteks upacara pitrayatnya. Kalau di Klungkung dalam konteksnya sekarang, kalau di tempat lain atmowedana, tetapi masih dalam konteks pitrayatnya. Akhirnya titiang tahu ketika tiang pertama kali melakukan menari topeng di Tampak Gangsul bersama guru titiang, Bapak Wayan Juwana. Titiang dipaksa untuk hari itu harus menari. Di sanalah titiang dapatkan sebuah cerita di mana dalam konteks cerita itu menggambarkan ide dalam watu renggong punike ngewangun yatnya ring puri gel-gel. Nah, atas pertimbangan itu beliau tidak tahu harus mencari sebuah piranti. Tetapi beliau tidak mengetahui piranti apa yang harus akan dicari. Akhirnya beliau mengutus Sir Arya Sentong untuk mencari piranti nika. Nah, akhirnya Arya Sentong puniki terus berjalan menuju desa satu ke desa yang lainnya terus sampailah Arya Sentong punika tiba di Kayangan Dalam desa adat Tanjung Mungka, seperti itu gambarannya. Nah, di sana beliau bermeditasi, nunas ice, nah, napis kawiyaktiane, sana ketitah ngerarah piranti puniki oleh ide dalam. Akhirnya beliau di sana memohon kehadapan ide Betara dalam sana ring Tanjung Mungka, ring Kayangan Dalam. Nah, itu raris wenten suaran goa kadisa punika. Durung puput ide ngastawe nunas wenten suaran goa. Raris metuturani goa lu karong goa istri puniki. Nah, beli kedes goa. Yen titiang malunan yang ngalen beli ke gumine wayah, napi karangan beli yang bekal. Napi kar bekalen beli tiang. Nah, di kedes goa lu singnya nadelen ne lakarangon beli bekal tuah ada madan gending kebuah ngelatik tembang gambang. Ne lakarangon beli mekelin dewa. Ya dia tun beli ngelah pipis mas arte berana sing nyentuh ane penting ritat kala adi nyujur sana madan gumi wayah. Ne beli ngelah gending. Nah, inilah yang dicatat oleh Sir Arya Sentong. Oh, berarti ini yang dimaksud oleh ke dalam. Nah, Haris muali Sir Arya Sentong ke dalam gel-gel. Ternyata itulah yang dimaksud oleh ide dalam. Akhirnya berupa gambang pun nike sampai saat ini yang kita wariskan pada saat itu ditempatkan di peyatnya suaranya napi sawang-sawang kambang. Nah, menawi niki yang dimaksud walaupun secara literatur belum tiang dapatkan, termasuk juga dari penglingsir ini tiang tanya juga. Napi suksmane pe ngaben tuh ngangon gambang gitu. Apakah mungkin karena bentuknya seperti manusia? Nah, iki yang belum dapat jawaban. Nah, tetapi merujuk kepada alur cerita Sir Arya Sentong seperti nike lah. Nah, kebu angelatik tembang gambang niki sebuah gending
yang disampaikan oleh kedes goa lanang kelawan kedes goa dan istri. Demikian pentingnya fungsi gamelan klasik dalam ritual Hindu. Jero Sukarya berharap generasi muda lebih tekun mempelajarinya. Demikian juga jenis-jenis gamelan tradisional Bali lainnya patut dipelajari. Selain ada unsur estetikanya, gamelan yang terdiri atas beraneka ragam instrumen itu syarat nilai filosofi. Ada nilai kebersamaan, nilai etika, disiplin, dan kerjasama dalam gamelan. Berkaitan dengan dalam konteks pemain gamelan memang betul asas gotong royong, kebersamaan, etika, keindahan, kebahagiaan semuanya ada di sana. Nah, sepanjang itu dilakukan dengan serius. Nah, terkait dengan upaya pelestarian seni sakral niki khususnya gambang dan saron, nah titiang tetap akan berusaha membidik anak-anak muda ini karena bagi titiang ini sangat penting sekali. Karena tanpa ini kemana lagi dan siapa yang harus melestarikan ini? Kijeu nak ngalih bienakan kan disapun ke pemarinan ke makanya titiang tetap akan berusaha, titiang tidak melihat finansialnya karena bagi tiang yang mahal nih ketika kita mampu memberikan kontribusi di dalam pelestarian, terus ketika orang mencari gamelan dalam konteks kiatnya itu dapat, nah nikelah menjadi kebahagiaan titiang untuk selanjutnya. Itu pun tiang tanamkan juga kepada anak titiang supaya terus memelihara gamelan niki walaupun dalam wujudnya sangat-sangat sederhana, tidak seperti gamelan yang lainnya. Tetapi bagi titiang inilah sebuah kebahagiaan titiang ketika titiang diberikan anugerah masih bisa melestarikan, memberikan kontribusi terhadap masyarakat, tidak saja di Desa Tangkas, bahkan titiang sampai ke Karangasem, sampai ke Gianyar, pada saat orang piteriatnya mungkin di sana tidak dapat, atau mungkin dia cari sini, itulah kebanggaan titiang, titiang masih bisa berkontribusi. Sementara itu, Jero Ikomang Sukarya lahir di lingkungan keluarga seniman pada tahun 1969. Ayahnya, Iwayan Maru, adalah seorang undagi dan penabuh kendang. Setelah menamatkan SMP, Jero Sukarya lanjut menempuh pendidikan seni di Kokar, kemudian STSI atau sekarang ISI Denpasar. Kemampuan suami Ninengah Rumiasih SSN ini dalam menggarap kerawitan makin berbinar. Sejumlah garapan tabuh lahir dari buah pikiran dan tangan terampil komposer yang kini kabak kesenian di Dinas Kebudayaan Kabupaten Klungkung tersebut. Subrata dan Indrawan, Bali TV.